Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi sama aku Yeni. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini tuh aku mau share tentang uang lagi, lebih tepatnya tentang budgeting aku. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku bikin video ini nggak ada maksud untuk ria, pamer atau apapun itu. Di sini aku cuma mau sharing aja gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Sebenarnya budgeting ini tuh sifatnya personal banget karena akan berbeda setiap orang atau setiap keluarga. Semua akan disesuaikan dengan penghasilan dan keadaannya masing-masing. Ada yang penghasilannya harian, mingguan, atau gaji bulanan. Ada yang punya banyak tanggungan atau tanggung jawab untuk dinafkahinya tuh ada yang banyak. Ada juga yang nggak punya tanggungan sama sekali, penghasilannya dipakai untuk dirinya sendiri. Ada yang penghasilannya kecil tapi tinggal di daerah dengan biaya hidup yang rendah. Ada juga yang penghasilannya besar tapi tinggal di daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Jadi jangan dilihat dari nominalnya tapi lebih ke caranya aja. Rezeki itu pasti udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dengan porsinya masing-masing. Setiap makhluk pasti sudah punya rezekinya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dengan tetap berikhtiar dan juga berdoa agar setiap rezeki yang kita dapat bisa cukup dan juga bisa menjadi rezeki yang berkah. Amin. Dan yang perlu diingat, rezeki itu bukan hanya uang, tapi sehat juga rezeki, punya anak yang soleh-solehah, pinter, sehat juga rezeki, punya tetangga yang baik juga rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya soal uang saja. Jadi biasanya untuk budgeting ini tuh aku punya 3 kategori, yaitu giving, saving, dan juga living. Untuk giving ini tuh aku ada 2, yaitu orang tua dan juga sedekah. Tapi mohon maaf banget, di sini aku nggak bisa share berapa nominalnya untuk orang tua dan juga sedekah. Untuk yang saving ini tuh aku ada yang buat dana pendidikan anak, dana darurat, dan juga sinking fund. Untuk dana pendidikan anak di sini aku simpen 200.000 dan untuk sinking fund juga dana darurat aku simpen masing-masing 100.000. Untuk dana pendidikan anak ini tuh aku nabung biasa aja, biasa kayak nabung rutin. Biasanya aku simpen di RDPT, reksadana pendapatan tetap. Jadi aku nggak ikut tabungan rencana kayak di bank gitu. Jadi aku nabung rutin aja di reksadana biasanya. Dan untuk yang living ini tuh aku ada kategori buat itemnya, terus ada budgetnya, dan ada keterangan, dan yang terakhir ada aktualnya. Ini tuh aku bikin kayak kolom-kolom gitu. Dan yang pertama ini aku ada KPR rumah atau cicilan rumah. Dan yang kedua ini ada grocery. Grocery ini tuh buat belanja bulanan. Terus untuk food ini tuh buat belanja mingguan, belanja sayuran kayak gitu. Terus untuk health ini tuh buat beli vitamin, buat beli masker, atau kadang-kadang kalau sakit juga buat ke bidan. Ada galon dan gas, ada susu anak, terus ada buat listrik, terus juga ada iuran sampah dan juga kas. Biasanya ini iuran sampah dan kas udah nyatu gitu. Terus juga ada buat internet, terus juga ada buat snack, ada juga eating out. Ini tuh buat kalau makan di luar, atau kalau misalkan mau GoFood kayak gitu juga
biasanya pakai uang yang dari eating out ini. Lanjut, ini tuh ada pan, ini tuh biasanya buat aku beli skincare atau baju, atau juga buat beli baju Naura. Kita tuh kadang ganti-gantian aja, misalkan bulan ini aku beli skincare, bulan depan Naura beli baju atau mainan, kayak gitu-gitu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget, aku tuh sekarang udah jarang banget beli skincare, karena alhamdulillah suka ada brand yang baik hati, alhamdulillah kirimin aku skincare. Aku juga ikutan beauty community, jadi setiap bulan biasanya mereka kirimin aku produk mereka atau skincare mereka, jadi alhamdulillah banget. Lanjut, ini ada pegangan buat suami, ini tuh biasanya buat dia beli bensin atau jajan. Dan yang terakhir ini ada unexpected, ini tuh biasanya buat dana yang tak terduga, kalau misalkan tiba-tiba mau kondangan atau apa yang tak terduga, biasanya pakai dana yang ini. Dan untuk budgetnya, ini untuk KPR rumah itu di 900.000, untuk belanja bulanan atau grocery ini di 500.000, untuk food ini tuh ada 1 juta, biasanya ini aku bagi 5, jadi per minggunya 200.000. Untuk health ini tuh ada 150.000, untuk galon dan gas ada 100.000, untuk susu anak 200.000, untuk listrik 200.000. Ini tuh listrik 200.000 biasanya harus ngirit, karena kalau misalkan nggak ngirit aku biasanya habis 300 atau 350.000 untuk listrik aja. Terus untuk iuran sampah di 50.000, untuk internet di 200.000, untuk snack 200.000, untuk eating out 500.000, untuk fun 150.000, untuk pegangan suami 1 juta, dan untuk unexpected ini tuh 100.000. Dan tadi itu kolom yang keterangan, ini tuh ada keterangan, ini uangnya aku ambil cash atau aku transfer. Jadi ada beberapa yang aku kelola dengan cash, dan ada beberapa yang aku pakai yang cashless atau aku kelola di ATM aja. Dan setelah aku hitung dan aku jumlahin, ini semuanya jumlahnya ada 5.250.000. Dan sekarang waktunya untuk masukin uang ke dompet pintar. Ini tuh aku udah punya dompet pintar. Ini harganya cuma 15.000, tapi memang kualitasnya kurang bagus menurut aku, karena plastiknya tuh gampang sobek. Tapi oke lah untuk harga 15.000 dan masih bisa aku pakai. Sebenarnya aku pengen banget pakai yang dompet pintar itu yang kualitasnya lebih baik, tapi aku belum ada budgetnya, jadi aku harus nabung dulu buat beli dompet pintar dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Ini aku di atasnya udah aku tulisin, ini aku nulisinnya di kertas bekas, jadi kalau misalkan belakangnya ada baca-bacaannya, mohon maaf. Ini dia, ini aku masukin uangnya sesuai dengan pos-posnya. Ini ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai minggu kelima. Terus ini ada buat iuran sampah 50.000. Terus juga ada buat galon dan gas 100.000. Buat jajan anak, ini tuh bukan buat jajan anak sebenarnya, ini tuh budgetnya buat beli susu, buat susu anak gitu, tapi aku salah nulisnya dan belum aku perbaiki, jadi aku nulisnya buat jajan anak. Itu aku udah masukin semuanya uangnya.
Dan alhamdulillah ini udah terisi semua. Sekarang kita tinggal isi yang buat sinking pan. Ini tuh aku cuma ada budget 100.000 aja buat ngisi sinking pan. Dan untuk dana darurat 100.000. Jadi untuk sinking pan ini aku mau isi yang buat challenge 5 juta atau saving challenge aja. Aku nggak akan isi dulu yang buat pajak kendaraan dan juga buat lebaran. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi nanti aku isinya double 2 kolom gitu. Untuk sekarang aku mau isi yang challenge 5 juta aja, ini yang 100.000. Ini juga udah aku tandain satu kolom di challenge yang 5 juta, yang 100.000. Alhamdulillah ini budgetingnya udah selesai. Semoga video ini bisa ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.